Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini pada pertemuan pertama kita membicarakan materi listrik dinamis pada episode hukum Ohm. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar para siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik dinamis dan juga pada hukum Ohm. Maka dengan demikian, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada listrik dinamis, yaitu pada rangkaian arus searah ya, atau listrik DC ya. Maka dengan demikian, setelah belajar, para siswa sekalian yang pertama mampu menggunakan voltmeter dan amperameter untuk menentukan nilai tegangan dan arus dengan benar setelah mempelajari hukum Ohm. Yang kedua, mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik arus searah ya, dengan benar setelah mempelajari materi rangkaian elektronik. Yang ketiga, menerapkan hukum Ohm dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi atau dengan cara demonstrasi ya, tentang hukum Ohm. Jadi inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita bisa mencapai nilai KKM yang diinginkan ya, dan juga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada listrik arus searah atau listrik dinamis ya, atau listrik DC. Maka dengan demikian, materi yang pertama kita sebut sebagai rangkaian listrik arus searah. Pada pelajaran sebelumnya, pada listrik statis sudah dikatakan pada kapasitor bahwa rangkaian arus searah adalah rangkaian komponen-komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Maka dengan demikian, tujuan akhir pada rangkaian itu adalah arus listrik. Maka alat-alat atau syarat-syarat minimal terjadi rangkaian arus searah, yang pertama ada hambatan. Ini yang kita sebut sebagai hambatan ya. Maka warna-warna pada hambatan ini merupakan nilai hambatan yang sebenarnya ya. Kemudian yang kedua juga yang senilai dengan hambatan adalah lampu, untuk mengetahui terbuktinya adanya arus listrik. Yang ketiga, syaratnya tentunya ada penghantar. Penghantar itu dibuat oleh logam seperti aluminium ya, kuningan, tembaga, besi, baja ya, kemudian air raksa, perak, dan emas. Ini salah satu atau bentuk-bentuk dari penghantar yang dikatakan sebagai bentuk konduktor yang mudah mengalirkan arus listrik. Maka syarat terakhir adalah sumber tegangan, salah satunya adalah baterai. Ini salah satu hal bahwa kita bisa membuat cadangan bahwa listrik arus arah itu minimal ada 3 komponen. Yang pertama sumber tegangan, yang kedua adalah penghantarnya, yang ketiga adalah hambatan atau pada lampu yang dipasang supaya terbukti bahwa itu adanya arus listrik. Itulah yang kita inginkan pada rangkaian arus listrik searah, dengan tujuan akhir bahwa menghasilkan arus listrik. Sekarang kita lihat pada simulasi ini ya. Sebelum kita memasuki pada hukum Newton ya, kita lihat pada simulasi ya, kita pasang, kita sambungkan, kemudian kita juga sambungkan dengan baterai. Ternyata lampu tersebut menyala. Jadi arus listriknya dari mana? Dari potensial tinggi menuju potensial rendah
sehingga akan bertemu kembali pada kutub negatif. Tetapi sekarang kita lihat di sini, ya. Ini adalah identifikasi pada sebuah elektron, ya. Bahwa elektron akan mengalir dari mana? Dari potensial tinggi, dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Maka dia akan mengambil berlawanan arah dengan muatan positifnya. Maka dengan demikian pada rangkaian ini, ya, terjadi dua aliran yang berbeda sehingga menghasilkan arus listrik. Pada simulasi yang kedua, bahwa kejelasan dari arah elektron adalah menuju potensial tinggi, ya, maka arusnya adalah dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Maka dengan demikian, dari simulasi ini bisa kita simpulkan bahwa rangkaian tertutup adalah rangkaian sederhana dari komponen-komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Ini buktinya demikian, ya. Kemudian yang kedua, arus listrik adalah aliran muatan-muatan listrik positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi dari potensial tinggi menuju potensial rendah, ya. Maka dengan demikian positif ini akan selalu terjadi gaya tarik-menarik dengan negatif sehingga bisa bertemu menghasilkan arus listrik. Kemudian elektron, ini adalah bentuk elektronnya, ya, mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Maka lengkap bahwa muatan positif, ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka elektron dari potensial rendah terhadap potensial tingginya sesuai dengan simulasi pada gambar di samping ini. Maka dengan demikian, ya, dari kedua simulasi tersebut bahwa kecepatan muatan listrik yang berpindah di sini adalah muatan listrik, maka disebut sebagai kecepatan muatan listrik adalah kuat arus listrik tergantung pada besarnya muatan yang dipindahkan setiap satuan waktu. Maka semakin cepat dia berpindah, maka arusnya akan semakin besar. Maka dengan demikian, semakin besar muatan listrik yang dipindahkan, maka kuat arusnya juga semakin besar. Maka kuat arus berbanding lurus dengan muatan listriknya. Kemudian, ini adalah waktunya berjalan terus selama muatan negatif ini masih berjalan. Maka dengan demikian, semakin kecil waktu yang dibutuhkan muatan untuk berpindah, maka kuat arusnya semakin besar. Kalau ini sebanding, maka yang ini adalah berbanding terbalik. Maka dengan demikian, kuat arusnya sebanding dengan 1/T. Maka keduanya ini, ya, kalau digabungkan menjadi I sebanding dengan Q dibagi dengan T. Maka dengan demikian, kuat arus sama dengan Q dibagi dengan T. Artinya, kuat arus merupakan kecepatan muatan listrik. Setiap besaran yang dibagi dengan waktu adalah kecepatan. Karena muatan yang dipindahkan, maka disebut dengan kecepatan muatan listrik atau kuat arus listrik. Artinya, kalau T-nya semakin kecil, kuat arus listriknya menjadi semakin besar. Itu adalah salah satu yang kita inginkan pada materi ini, sehingga Q adalah muatan listrik, kemudian T adalah waktu tempuh muatan, kemudian I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Maka kita buktikan satuannya bahwa I sama dengan Q dibagi dengan T sama dengan kolom dibagi sekon, namanya ampere, disingkat dengan A sebagai kuat arus listrik. Bisa dipahami kira-kira dari masalah ini? Saya kira mudah kita menentukannya, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana hukum Ohm yang terjadi, ya. Setelah kita mengetahui bahwa kuat arus listrik merupakan kecepatan muatan listrik. Kita lihat simulasi yang pertama. Simulasi yang pertama ini, ya, bahwa rangkaian itu ada hambatan, ada lampu, ada penghantar,
ada beda potensial. Maka dengan demikian pengantar ini ya kita sebut sebagai hambatan ya. Ini kita sebut sebagai hambatan ya, kemudian ini adalah pengantarnya ya. Maka dengan demikian ini adalah sumber tegangan atau beda potensial. Bagaimana hukum Ohm bisa terjadi? Nah, sekarang kita lihat pada proses ini ya. Dicatat angka-angkanya ya. Nanti kita buat tabelnya bersama-sama ya. Nah, jadi pada 1,5 volt ya, maka menghasilkan arus 3,0 miliampere. Sudah dicatat tuh? Nah, sekarang kita rubah lagi ditambah satu baterainya. Menjadi 3 volt. Nah, maka kuat arus yang terjadi adalah 6 miliampere. Nah, sudah dicatat tuh? Nah, sudah dicatat kembali. Nah, sekarang kita lihat ditambah baterainya. Nah, menjadi 4,5 volt. Maka kuat arusnya menghasilkan 9 miliampere. Kita tambah lagi baterainya menjadi 4. Nah, maka ini adalah 6 volt ya. 1,5 dikalikan dengan 4 adalah 6 volt, maka kuat arusnya yang terjadi adalah 12 miliampere. Dicatat seterusnya ya. Kalau ada yang lupa ditanya dengan kawan ya, sehingga kita bisa melengkapi datanya. Kemudian kita tambah baterainya menjadi 5 baterai, maka ketemunya dari 5 baterai adalah 7,5 volt, kuat arusnya adalah 15 miliampere. Kemudian kita tambah lagi menjadi 6 baterai, maka 6 kali 1,5 adalah 9 volt, maka kuat arusnya adalah 18 miliampere. Jadi setelah kita rubah atau kita tambah tegangannya, kuat arusnya juga bertambah. Maka dengan demikian apa kesimpulan kita dari sini? Apa kesimpulannya? Nah, maka dengan demikian inilah tabel yang sudah kita tentukan tadi dari hasil simulasi yang kita lakukan bersama, sehingga kita menemukan data tegangan dan kuat arusnya dalam satuan miliampere, tegangannya dalam satuan volt. Maka kalau 1,5 volt tadi ketemu 3 miliampere, kemudian 4,5 9 miliampere ya. Maka dengan demikian ada hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Bagaimana hubungannya? Maka dengan demikian kita buat grafiknya, grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus, sehingga tabel ini kita buat menjadi seperti ini. Jadi pada waktu 1,5 volt maka kuat arusnya 3 miliampere, dan seterusnya pada waktu 9 volt maka kuat arusnya adalah 18 miliampere. Maka kalau digabungan antara volt tegangan dengan kuat arusnya, maka menemukan garis lurus yang disebut dengan gradiennya, yang kita sebut sebagai resistor atau hambatan. Jadi tadi dari simulasi ini menemukan yang kita sebut sebagai resistor. Dari mana datangnya? Dari 1,5 menghasilkan 3 miliampere. Dari 3 menjadi 6 miliampere dan seterusnya. Ini merupakan gradien atau garis lurus atau persamaan linear. Maka Y-nya sebagai volt tegangan, kemudian X-nya sebagai kuat arus, maka dengan demikian Y sama dengan V atau tegangan dalam satuan volt, kemudian X sama dengan I dalam satuan ampere. Maka dengan demikian hubungan antara Y dan X itu menjadi Y sama dengan R dikalikan dengan X Jadi hubungan tegangan ini Y dengan X, maka hubungan Y-nya terhadap X adalah Y sama dengan R dikalikan dengan X.
Maka dengan demikian R-nya sama dengan Y dibagi dengan X. Y adalah tegangan, kemudian X adalah kuat arus, maka persamaannya menjadi R sama dengan tegangan dibagi dengan kuat arusnya. Inilah yang kita sebut sebagai hukum Ohm, bahwa hambatan atau resistor selalu berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Inilah yang kita sebut dengan tegangan ya, dalam satuan volt. Kemudian inilah yang kita ambil sebagai kuat arusnya. Maka tegangan dibagi dengan kuat arus namanya resistor atau hambatan. Maka dengan demikian R adalah volt satuannya pada tegangannya ya. Kemudian kuat arus adalah ampere, maka volt dibagi dengan ampere namanya ohm atau kita sebut sebagai omega. Jadi satuan dari resistor atau hambatan adalah ohm atau dengan omega. Inilah yang kita inginkan pada hukum Ohm, sehingga R atau resistor atau hambatan berbanding dengan tegangan dan terbalik dengan kuat arusnya. Ini yang kita sebut sebagai hukum Ohm. Nah, bisa dipahami kira-kira? Ya, kita ulangi bahwa ini adalah Y sebagai tegangannya, kemudian X sebagai kuat arusnya, maka tegangan dibagi dengan kuat arus namanya resistor atau hambatan. Sebagai bentuk dari persamaan linear, ini yang kita sebut sebagai gradien atau hasil hubungan antara tegangan dan kuat arus. Sekarang kita lihat pada simulasi yang kedua. Ternyata dari rangkaian arus listrik tadi ya, bahwa penghantar itu ya, bisa dibuat oleh beberapa logam yang berkualitas. Tadi ada aluminium ya, kemudian ada emas, ada air raksa, ada kuningan dan seterusnya. Maka untuk mengetahui kekuatan hambatan pada setiap bahan itu, maka salah satu dari hukum Ohm menemukan persamaan bahwa R sama dengan Rho. Ya, ini adalah Rho jenis dari penghantar dikalikan panjangnya dibagi dengan A. Sekarang kita teliti bagaimana hubungannya masing-masing ya. Maka dengan demikian ya, kita bisa melihat ya. Sekarang kita ambil bahwa hambatan jenisnya kita turunkan ya, maka R-nya akan semakin kecil ya. Kalau hambatan jenisnya semakin kecil, maka R-nya semakin kecil. Kemudian R-nya kita besarkan. Nah, ini akan lebih panjang ya. Maka dengan demikian R-nya juga masih kecil karena apa? Tetapi memiliki kenaikan harga ya. Kita ulangi ya. Nah, kita ulangi. Ini ya. Ini yang kita ambil adalah 0, pada waktu sejajar adalah 0,646. Setelah diturunkan ya, maka hambatannya menjadi semakin kecil apabila hambatan jenisnya atau jenis kawatnya juga semakin kecil. Paham itu? Nah, sekarang kita lihat kalau panjangnya dinaikkan. Nah, ini panjangnya dinaikkan, maka hambatannya juga akan bertambah. Kemudian kalau luasnya diperkecil, nah, maka kawatnya atau penghantarnya menjadi bentuknya semakin kecil, maka R-nya menjadi semakin besar. Bisa dipahami itu? Nah, sekarang kalau kita naikkan R-nya, kemudian L-nya kita kecilkan, ya, ini, nah, maka dengan demikian R-nya semakin besar, ya, luasnya menjadi semakin kecil. Maka hambatan jenisnya juga semakin besar. Artinya ini adalah sebanding. Ini juga sebanding. Bisa dipahami itu? Nah, maka dengan demikian, ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari simulasi. Ini adalah hambatan jenis atau kawat yang dibuat dari logam yang berbeda, menghasilkan 1,0,
0,5 dan seterusnya. L-nya kemudian sama, berubah dan sama. Kemudian A-nya atau luasnya sama, ini juga sama, kemudian berubah. Ternyata kalau hambatannya ini ya semakin besar, sekarang kita lihat pada data 1 dan data 2 ya, ternyata pada data 2 hambatannya lebih kecil. Kenapa? Massa jenisnya juga semakin kecil karena hambatan jenisnya semakin kecil. Hambatan jenisnya semakin besar, ini juga akan menghasilkan semakin besar. Artinya ya, bahwa hambatan jenis kawat atau kawat dibuat dari logam apa semakin besar ya, maka R-nya juga semakin besar. Maka dengan demikian, kalau L-nya semakin panjang, maka hambatannya juga semakin besar. Akan tetapi kalau luasnya semakin kecil, maka R-nya menjadi semakin besar. Jadi sesuai dengan hukum Ohm yang terjadi pada R sama dengan V dikalikan dengan I, maka R juga memiliki hubungan bahwa R sama dengan Rho ya, L dibagi dengan A. Jadi ini adalah jenis kawatnya. Kalau semakin bagus, maka R-nya juga semakin bagus. Kalau L-nya semakin panjang, maka R-nya juga semakin besar. Maka dengan demikian, inilah yang kita inginkan, bahwa hukum Ohm satunya lagi adalah R sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A. Maka satuan hambatan jenis atau jenis kawatnya, Rho-nya sama dengan R dikalikan A dibagi dengan L, maka ohmnya ini dikalikan meter kuadrat dibagi dengan meter, maka ketemunya adalah ohm meter. Ini adalah satuan pada hambatan jenis. Maka dengan demikian, resistor atau hambatan ya, berbanding dengan hambatan jenis, panjang penghantar dan terbalik dengan luas penampang penghantarnya. Maka inilah seluruh besaran-besaran terkait ya dalam satuan SI ya, sehingga dengan ini kita bisa memahami persamaan-persamaan yang terjadi pada hukum Ohm. Jadi dapat dua kesimpulan bahwa R sama dengan V dibagi dengan I ya. Kemudian R sama dengan Rho L dibagi dengan A. Nah, itulah yang kita inginkan ya pada hukum Ohm. Sekarang kita lanjutkan. Inilah bentuk rangkaian yang paling sederhana untuk menghasilkan arus listrik ya. Jadi kita harus bisa merangkai yang demikian ya, atau dalam bentuk diagram seperti ini. Ada V, ada R, ada I, maka hubungannya tadi adalah R sama dengan V dibagi dengan I. Itu ya, maka lampu itu akan sama dengan sumber tegangannya dengan kuat arus yang melewatinya. Maka dengan demikian, ini adalah bentuk rangkaian kalau kita menggunakan praktikumnya, digunakan menggunakan praktikum ya. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa pada hukum Ohm itu ada beberapa persamaan penting. Yang pertama adalah I sama dengan Q dibagi dengan T, atau disebut dengan kecepatan muatan listrik, maka kuat arus listriknya berbanding dengan besar muatan listrik setiap satuan waktu. Itu persamaan pertama tadi. Kemudian persamaan yang kedua, R sama dengan V dibagi dengan I, atau V sama dengan I dikalikan dengan R, maka dengan demikian I sama dengan V dibagi dengan R. Ini adalah variasi pada hukum Ohm ya, bahwa pokoknya pada R sama dengan V dibagi dengan I, sehingga hambatan atau resistor berbanding dengan tegangan dan terbalik dengan kuat arus listriknya. Atau kuat arus listriknya berbanding dengan tegangan dan terbalik dengan resistornya. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa tegangan berbanding lurus dengan kuat arus dan resistor atau hambatannya.
Maka dengan demikian R sama dengan rho L dibagi dengan A. Maka dengan demikian hambatan jenis kawat merupakan sifat khas bahan kawat dan tidak tergantung pada ukuran atau banyak kawatnya. Jadi tergantung pada siapa? Tergantung pada sifat dari asal bahannya. Logam, emas, kemudian air raksa, kuningan, tembaga, mana yang mudah patah? Nah, bisa kita ketahui dari situ. Mungkin tembaga mudah patah dan sulit dilas kembali, sama dengan aluminium kalau sudah bocor tidak bisa dilakukan atau dibetulkan. Maka dengan demikian sifat khas bahannya. Maka emas berbeda dengan kuningan, dengan tembaga, atau mungkin air raksa juga berbeda dengan demikian. Itulah yang kita inginkan sehingga hambatan atau resistor berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan terbalik dengan luas penampang kawatnya. Jadi inilah kesimpulan pada hukum Ohm. Kita lanjutkan kembali. Inilah tabel hambatan jenis beberapa bahan. Kita perhatikan ada 3 jenis bahan. Yang pertama disebut konduktor. Ini adalah semuanya adalah logam. Kemudian semikonduktor. Ini adalah dari karbon, germanium, kemudian silikon. Yang terakhir adalah isolator, bahannya adalah kaca dan kuarsa. Maka dengan demikian, pada waktu suhunya 20 derajat, hambatan yang paling bagus adalah pada konduktor, kemudian semikonduktor, yang terakhir yang paling sulit menghantarkan adalah isolatornya. Maka dengan demikian K adalah konduktor, SK adalah semikonduktor, IS adalah isolator. Maka dengan demikian penghantar yang baik adalah pada konduktor dan semikonduktor. Maka dengan demikian hambatan jenis konduktor lebih baik daripada hambatan jenis pada semikonduktor, lebih baik pada hambatan jenis dari isolator. Inilah yang kita inginkan. Jadi kita membaca tabelnya demikian. Kita lanjutkan pada pengukuran arus listrik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai amperameter atau alat untuk mengukur kuat arus listrik. Bagaimana masangnya terhadap rangkaian yang sudah dibahas tadi? Maka ini adalah bentuk rangkaian. Ini adalah sumber tegangan, ini hambatan atau lampu. Maka dengan demikian dihubungkan secara seri. Ini namanya dihubungkan secara seri, sehingga amperameter dan hambatan disusun seri dengan sumber tegangan. Inilah cara menggunakan amperameter untuk mengukur kuat arus listriknya. Maka ini adalah bentuk diagramnya. Ini namanya di seri antara ampere dengan resistornya atau lampunya. Maka dengan demikian diagram rangkaian amperameter, hambatan, dan tegangan listrik dari gambar B maka bisa digambarkan menjadi demikian, artinya disusun seri. Kemudian kita lanjutkan pengukuran tegangan listrik. Inilah yang disebut dengan voltmeter dengan kodenya V, Maka voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Bagaimana menggunakannya? Inilah cara menggunakannya. Ini namanya disusun paralel terhadap resistor atau lampu, Kemudian baru dihubungkan dengan sumber tegangannya. Maka voltmeter dan hambatan disusun paralel dengan sumber tegangannya. Maka gambar selanjutnya ini adalah bentuk rangkaian B, menjadi ini bentuk rangkaian A menjadi rangkaian B, maka inilah yang disebut dengan susunan paralelnya. Maka dengan demikian itulah yang kita inginkan. Jadi nanti kalau kita praktikum untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik, inilah petunjuk yang kita inginkan bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan.
kita ambil pada rangkaian seri resistor, karena tadi simulasinya sudah menemukan persamaan bahwa R sama dengan V dibagi dengan I. Sekarang kita lihat simulasinya, bagaimana rangkaian serinya. Inilah yang kita sebut sebagai rangkaian seri, diurutkan ya satu persatu. Maka ini adalah voltmeternya, ya. Maka ini adalah dikatakan paralel dengan R1, paralel dengan R2, paralel dengan R3. Dengan tegangan listrik 2 volt, ya. Maka kita lihat bagaimana prosesnya, ya. Kita lihat bagaimana prosesnya. Maka dengan demikian kita rubah dulu menjadi 1 ohm, ya. Kita rubah menjadi 2 ohm. Kita rubah menjadi 3 ohm. Baru kita tutup saklarnya supaya terjadi rangkaian tertutup, ya. Maka ini adalah hambatan pertama 1 ohm, hambatan kedua 2 ohm, hambatan ketiga adalah 3 ohm. Maka tegangan yang dihasilkan, ya, dicatat ya. Pada 1 ohm adalah 0,3 volt, kemudian pada 2 ohm 0,6 volt, kemudian pada 3 ohm adalah 1,1 volt. Ya. Jadi pada rangkaian seri memiliki tegangan yang berbeda. Ya. Ini adalah 0,3 volt, 0,6 volt, 1,1 volt. Dicatat, dibuat tabel sebaik mungkin ya, baru kita teliti bersama-sama. Sekarang kita naikkan hambatannya menjadi 2 ohm ya. Kemudian ini menjadi 3 ohm ya. Kemudian ini menjadi 4 ohm ya. Nah, maka dengan demikian ternyata pada 2 ohm tegangannya menjadi 0,4 volt ya. 3 ohm adalah 0,6 volt, pada 4 ohm adalah 1 volt. Ini sudah ada datanya ya. Sudah dicatat semua. Sekarang kita lihat, kita naikkan lagi 3 volt, ini menjadi 4 volt, ini menjadi 6. Nah, ini adalah 6 ya. Maka ternyata memiliki harga yang sama. Walaupun berubah hambatannya, tetapi tegangannya masih sama ya, tetapi berbeda dengan pada 4 volt dan 6 volt. Sekarang kita lihat, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Maka dengan demikian supaya sama kita jumlah 0,4 ditambah 0,6 adalah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Maka dengan demikian pada rangkaian seri yang jelas kita lakukan sekarang ini adalah tegangan pada masing-masing hambatan berbeda. Bisa dipahami toh? Nah, itulah pada rangkaian seri, sehingga hambatan tadi ya, perubahan hambatan tadi kita catat 1 ohm, 2 ohm dan 3 ohm. Hasilnya 0,3, 0,6, 1,1 ya. Pada waktu 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm hasilnya ini tegangan 1 pada R1 0,4 ya. Ya, maka 0,6 pada R2 ya, kemudian 1 pada R3. Maka dengan demikian 3, 4 dan 6. Maka pada waktu V1 harganya sama ya, menjadi 0,4 pada R1, 0,6 pada R2, 1 pada R3. Kesimpulannya bahwa tegangan ini tidak sama ya. Maka dengan demikian kalau tidak sama harus dijumlah. Artinya ya, ini adalah bentuk dari rangkaian seri tadi ya. Maka dengan demikian syarat-syarat yang harus dilakukan pada rangkaian seri, yang A, tegangan pengganti rangkaian adalah jumlah tegangan pada masing-masing resistornya R1, R2, dan R3. Kemudian kuat arus total ya, sama dengan kuat arus pada masing-masing resistor. Karena apa? Di sini tidak dimunculkan
kuat arusnya berarti adalah sama dalam simulasi tadi. Maka dengan demikian I seri sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Tetapi tegangannya berbeda. Maka Vs atau tegangan seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Maka yang beda ini kita lakukan persamaannya dari R sama dengan V dibagi dengan I, maka V-nya sama dengan I dikalikan dengan R. Maka tegangan seri sama dengan I seri dikalikan dengan resistor seri. Maka V1 sama dengan I seri, karena ini sama, ya, maka dikalikan dengan R1. V1 R1. Kemudian V2 adalah R2. Maka dengan demikian kita masukkan persamaannya dari sini, ya. Sehingga ya pada V3 belum tadi, ya. V3 sama dengan I seri dikalikan dengan R3. Maka pasangannya sudah jelas 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Sehingga I seri dikalikan dengan RS sama dengan I seri dikalikan R1 ditambah I seri dikalikan R2, ya, pada V2, ya. I seri dikalikan dengan R3 pada R3, maka I seri ruas kiri dan ruas kanan kita bagi, hasilnya 1, sehingga kesimpulannya pada rangkaian seri resistor itu adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Artinya pada pengganti rangkaian seri menghasilkan hambatan lebih besar daripada R1, R2 ataupun R3. Maka rangkaian pengganti seri lebih besar dari besar masing-masing resistornya. Kalau R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R atau disebut dengan identik, maka rangkaian serinya adalah N dikalikan dengan R. N merupakan jumlah hambatan. Ada berapa? 1, 2, 3. Kalau R-nya sama berarti menjadi 3R. Maka dengan demikian N adalah jumlah resistornya. Itulah yang kita inginkan pada rangkaian pada seri resistor. Sekarang kita lihat pada rangkaian paralel pada resistor. Kita besarkan. Nah, ini adalah bentuk rangkaian dari paralel kapasitor. R1, R2, R3 ada titik cabang pertama, titik cabang kedua, titik cabang ketiga. Sekarang kita lihat, ya. Kita lihat bahwa kita ambil lagi seperti tadi hambatannya. Nah, kemudian kita catat nanti, ya, hasilnya. Nah, baru kita simpulkan bersama-sama. Sekarang kita hubungkan saklarnya. Nah, ternyata pada waktu terjadi rangkaian paralel pada resistor, hambatannya sama-sama 2 volt. Artinya arus yang melewati R1 tidak sama dengan arus yang melewati R2, tidak sama dengan arus yang melewati R3. Sekarang kita buktikan lagi kalau 2 bagaimana. Nah, kalau 2 ini 3, ya. Kemudian ini adalah 4, ya. Hasilnya juga sama. Pada waktu 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm sama-sama potensialnya tidak berubah. Berarti yang berubah ini, ya. Arusnya yang pertama, arus kedua, arus ketiga dan seterusnya. Bisa dipahami itu? Nah, itulah yang terjadi pada rangkaian paralel pada resistornya. Maka dengan demikian tadi pada R-nya 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, tegangannya juga 2 volt. Pada R2 2 ohm juga 2 volt. R3-nya 3 ohm juga 2 volt dan seterusnya demikian. Jadi sama-sama beda potensial 1 pada R1, potensial 2 pada R2, maka potensial 3 pada R3 menghasilkan harga yang sama. Artinya
bahwa tegangan pada paralel resistor ini memiliki jumlah yang sama. Nah, inilah bentuk rangkaian dari paralel. Maka dengan demikian I1-nya tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Ya. Maka juga tidak sama dengan I seluruhnya. Maka dengan demikian data yang dihasilkan disimpulkan bahwa rangkaian paralel resistor itu yang pertama tegangan pengganti rangkaian sama dengan tegangan pada masing-masing resistornya. R1-nya menghasilkan V1-nya sama dengan V2 sama dengan V3 pada R2, pada R3 atau pada R2. Kemudian kuat arus total adalah jumlah kuat arus pada masing-masing resistor. Ini I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Maka dengan demikian VP-nya, ya, ini VP-nya dari sini adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maka kuat arusnya, ya, wah ini adalah rangkaian paralel, ya, berarti IP-nya, ya. Maka I yang ini sama dengan IP itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Persamaan tadi sudah ada bahwa I sama dengan V dibagi dengan R. Maka IP-nya, ya, sama dengan VP-nya dibagi dengan RP-nya. Ya. IP-nya sama dengan VP dibagi dengan RP-nya. Kemudian I1 sama dengan VP dibagi dengan R1. I2 sama dengan VP dibagi dengan R2. I3 sama dengan VP dibagi dengan R3. Maka kalau dijumlahkan menjadi pada bagian atas semuanya sama dengan VP. Kalau dibagi hasilnya 1, maka tinggal 1 per RP, ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Maka dengan demikian kesimpulannya pada paralel resistor itu hasilnya lebih kecil dari masing-masing R1, R2 atau R3. Jadi kesimpulannya rangkaian pengganti paralel lebih kecil dari besar masing-masing resistornya. Kalau demikian sehingga R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka sama dikatakan sehingga bahwa RP-nya sama dengan R dibagi dengan N. N adalah jumlah resistor 1, 2, 3. Maka kalau dimasukkan angkanya adalah R dibagi dengan T. Nah, kan mudah jadinya. RP adalah resistor pengganti paralel dalam satuan ohm. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita latihan soalnya untuk mempermudah pemahaman pada materi-materi yang sudah dilakukan. Jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial 12 volt, besar muatan per menit. Nah, besar muatan per menit, ya, yang mengalir melalui kawat adalah berapa kolom muatannya, ya. Maka dengan demikian, ya, kita bahas bersama-sama. V-nya 12 volt, ini adalah per 1 menit, ini adalah kuat arusnya adalah 4 ampere, berapakah muatannya? Ya, maka I sama dengan Q dibagi dengan T, maka sama saja Q sama dengan I dikalikan T, maka Q-nya sama dengan 4 dikalikan 60. Ini dalam menitnya. Menitnya adalah 1 menit, maka menjadi 60 detik. Maka dengan demikian besarnya muatannya adalah 240 kolom. Jadi jawabannya adalah yang E. Bisa dipahami ini? Jadi kalau I sama dengan Q dibagi dengan T, maka Q-nya sama dengan I dikalikan dengan T. Kita lihat pada soal nomor 2.
Jika muatan listrik sebesar 300 mikrocoulomb, ini tidak asing lagi karena sudah belajar listrik statis ya, mengalir dalam kawat pada ujung-ujung beda potensialnya. Besar kuat arus listrik yang mengalir selama 5 menit adalah berapa ampere. Ini adalah nilai-nilai koefisien yang diinginkan. Kita bahas bersama-sama. Q-nya sama dengan 300 ya. 300 mikroampere. Nah, kita lihat dulu seperti apa soalnya. Kemudian T-nya sama dengan 5 menit ya. Berapakah I-nya? Maka I sama dengan Q dibagi dengan T, maka 300 ini berarti 300 ya. Bukan 3 ini. Yang salah ini ya. Yang salah penulisannya pada yang diketahui ya. Jadi 300 mikro dibagi dengan 300 dari mana? 5 kali 60. Maka ketemunya adalah 1 mikroampere. Mikro adalah 10 pangkat negatif 6, tapi tidak usah dirubah, tidak apa-apa ya. Maka dengan kita ulangi lagi, I sama dengan Q per T, maka 300 mikro dibagi 300 dari 5 kali 60, maka ketemunya 1 mikroampere. Jadi jawabannya adalah yang A. 1, 2 bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Alat pemanas listrik memakai 5 ampere. Apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt, berapakah hambatannya dalam satuan ohm? Maka kita bahas bersama-sama ya. I-nya adalah 1 ampere, tegangannya adalah 110 volt. Berapakah R-nya? Maka R sama dengan V dibagi dengan I. Ini adalah persamaan dasarnya tadi ya. Maka dengan demikian R sama dengan 110 dibagi 5, ketemunya 22 ohm. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan? Nah, karena persamaan dasarnya masih dikatakan masih dasar dari persamaan yang kita temukan tadi. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah lampu memiliki hambatan sebesar 440 ohm dipasang pada suatu tegangan 220 volt. Besar kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu berapa ampere? Ini adalah nilai-nilai yang diperbolehkan. Kita bahas bersama-sama. R-nya 440 ohm, V-nya 220 volt. Berapakah I-nya? Maka I sama dengan V dibagi dengan R. Ya, dibalik ini dikalikan naik ya. Maka diturunkan V dibagi dengan R sehingga I sama dengan 220 dibagi 440 sama dengan setengah ampere. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Dipelajari betul-betul seperti ini supaya kita mudah menyelesaikannya. Hati-hati menghitungnya. Kita lihat pada soal berikutnya. Pada soal nomor 5. Dari hasil percobaan 5 jenis penghantar kawat yang mempunyai hambatan yang sama, berarti R-nya sama, resistornya sama, kan itu. Berdasarkan tabel di samping kawat ya, kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar. Maka kita lihat ya. Ini adalah pilihannya, data 1, data 2, data 3, data 4 dan data 5. Mana yang terbesar? Kita gunakan rumusnya ya. R sama dengan rho L dibagi dengan A ya. Maka rho-nya sama dengan R kali A dibagi dengan L. Ini dikalikan kemudian dibagi dengan L ketemu rho. Maka karena hambatannya sama sehingga rho sebanding dengan A dibagi dengan L. Datanya yang ada adalah L dan A. Nah, berarti persamaan ini sesuai. Sekarang A dibagi dengan L, berarti ini dibagi dengan L.
Kita lihat dasar tabelnya. Dasar yang pertama X dan Y. Maka dengan demikian seluruhnya menggunakan X dan Y. Tapi yang paling kecil datanya siapa? Data 1. Maka A dibagi dengan L berarti Y dibagi dengan X. Yang ke bawah juga sama. Y bagi X, Y bagi X dan seterusnya. Tetapi angkanya berbeda ya. Maka ini 1 dibagi 2 adalah setengah. Nah itu. Paham kira-kira? 3 dibagi 0,5 berarti 6. Kita lihat tabelnya. Ini adalah tabel yang dibentukkan. Maka row 1 adalah A1 L1, row 2 A2 L2 dan seterusnya sampai 5. Baru kita masukkan angkanya. Ini Y dibagi dengan X ya, maka 1 ya. Ini juga Y dibagi dengan X, Y dibagi dengan X, maka kita karena sama maka harus dibuang atau dibagi menjadi 1. Sekarang yang kedua, 1 dibagi 2 setengah. 3 dibagi 0,5 6. Kan itu. 2 dibagi 0,2 10. Nah itu. Kemudian 0,3 dibagi 5 0,6. Jadi yang paling besar adalah data yang keempat atau jawabannya adalah yang D ya. Ini 2 dibagi 0,1 ya. Maka 1 dibagi 1/10 hasilnya akan 10. Paham? Inilah caranya menentukan bentuk persamaannya. Jadi kalau ini ditutup dianggap tidak ada, maka kita tinggal ngambil 1 bagi 2, 3 bagi 0,5 kan itu, 2 bagi 0,1 dan seterusnya. Kita lihat pada soal nomor 6. Apabila panjang kawat konduktor dijadikan 2 kali semula, jadi yang perubahannya menjadi 2 kali ya, luas penampangnya menjadi setengah kali semula atau bersurut 1, surut setengahnya ya, maka hambatannya menjadi berapa kali dari semula. Maka soal ini harus menggunakan perbandingan atau menggunakan substitusinya. Maka dengan demikian L1 adalah L. Ini kalimat matematikanya ya. Kalimat matematikanya diperhatikan. L1 sama dengan L. L2 2L. A1 sama dengan A. A2 setengah A. Berarti A2 lebih kecil daripada A1. Maka dengan demikian ya, R1 sama dengan R. Berapakah R2-nya? Gunakan rumus yang ini. Maka yang ada adalah L dan A. R-nya adalah sebagai dasar penentuan dari persamaannya. Maka dengan demikian, sekarang kita lihat. Berarti massa jenisnya sama. Atau hambatan jenisnya sama. Maka R2 sama dengan rho L2 dibagi A2. Yang beda ini antara L dan A. Maka dengan demikian, maka R2 sama dengan rho, L2 nya berapa? 2L. Dimasukkan 2L. A nya berapa? A2 nya setengah A. Dimasukkan setengah A. Maka ini dikalikan silang. 2 dikalikan 2/1 adalah 4 ya. Maka dengan demikian 4 dikalikan rho L dibagi dengan A ya, L dibagi dengan A adalah pada yang pertama, maka disebut dengan R. Maka rho L per A adalah R. Maka dengan demikian ketemunya adalah 4 kalinya dari semula. Itu adalah jawabannya pada yang D. Bisa dipahami? Teliti menghitungnya ya. Perhatikan persamaannya, perubahannya harus diperhatikan ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Dari grafik di bawah ini menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan R sebagai fungsi waktu, I sebagai fungsi waktu.
Maka ini adalah hasilnya, ya. Maka dengan demikian banyaknya muatan yang mengalir pada hambatan selama 6 sekon. Kita lihat pada T sama dengan 3 arusnya 4. Pada T sama dengan 5 arusnya 2. Itu cara membacanya. Ini adalah luas persegi, ini adalah jajaran genjang. Maka sampai ke 6 akan terjadi garis lurus, ya, sebesar 2 ampere sama ketemunya. Ini identik dengan gerak lurus beraturan. Maka dengan demikian setelah 5 detik maka juga berbentuk persegi panjang. Ini luas pertama, luas kedua, yang di sini luas ketiga. Kita bahas bersama-sama. Nah, maka pada luas persegi pertama adalah T3 sama dengan 3 sekon, I2-nya 4 ampere. Kemudian pada luas jajaran genjang ini, ya, maka T3 sama dengan 3 sekon, I2-nya sama dengan 4 ampere. T5 sama dengan 5 sekon, I1-nya 2 ampere. Ya. Maka dengan demikian pada waktu T sama dengan 6, kembalikan, ya. Dikembalikan. Maka sama saja T sama dengan 6, ini maaf, T sama dengan 6, arusnya tetap sama 2 ampere. Ini artinya bersifat tetap, ya, bersifat tetap atau kecepatan muatannya tetap. Maka dengan demikian ini luas persegi panjang, panjang kali lebar, ini adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah waktunya, ya. Kita ulangi, luas jajaran genjang jumlah sisi sejajar, ya, dikalikan dengan tingginya. Ini adalah luas persegi panjang seperti pada yang pertama. Maka muatan total adalah jumlah luas persegi dan luas jajaran genjangnya. Sehingga muatannya adalah, ini adalah dari mana? I2 dikalikan dengan T3. Kemudian setengah I1 ditambah dengan I2. Mana? I1 ditambah I2 dikalikan T5 dikurangi T3. Ya. Perubahannya demikian. Kemudian yang terakhir I2 dikalikan T6 dikurangi T5. Ini 6, ya. Nah, maka dengan demikian saya kira paham dari persamaannya nih. Kita ulangi, I2 kali T3 ini. Setengah jumlah I1 I2 dikurangi 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3. Kemudian I2 ini, ya. Maka 6 dikurangi 5. Maka dengan demikian 4 kali 3 ditambah dengan setengah dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 5 kurangi 3, ya. Ditambah dengan 2 dikalikan 6 dikurangi 5. Maka dengan demikian 12 ditambah, ini hasilnya adalah 6, ya. Nah itu, ya. Ini 5 kurangi 3 adalah 2 dikalikan setengah 1, 2 tambah 4 adalah 6 ditambah dengan 2. Maka ketemunya 20 coulomb. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 7, ya. Total muatannya adalah 20 coulomb atau jawabannya yang E. Ada permasalahan, diulangi, kemudian kita masukkan persamaannya, kita teliti perhitungannya, maka harus selesai soal seperti ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk rangkaian seri, rangkaian paralel, maka digabung namanya kombinasinya. Ada 4 buah hambatan yang masing-masing besarnya 3 ohm, seperti pada gambar di bawah ini. Ada 4 bagian. Agar hambatan penggantinya sama dengan 3 ohm, maka susunan hambatan yang benar yang mana? Ya, artinya kita disuruh meneliti satu persatu. Maka dengan demikian kita lihat pada yang diketahui R1, R2, R3, R4 adalah 3.
3 ohm. Maka dengan demikian pada gambar A ini adalah 3P paralel dikalikan dengan 1 seri ya. Maka penulisannya adalah pada waktu ini seluruhnya pada gambar A adalah seri dari mana 3P, N-nya sama dengan 3, 1 seri. Maka dengan demikian pada paralel menjadi ya, RP sama dengan R dibagi dengan N. N-nya berapa? 3. Maka 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi ini hasilnya 1. Kemudian RS-nya menjadi 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Berarti tidak sesuai yang A. Paham? Kita ulangi. 3P, N-nya sama dengan 3. R dibagi dengan N. R-nya adalah 3. N-nya adalah 3, maka 1 ohm. RP-nya 1 ditambah 3, 4 ohm. Berarti tidak sesuai gambar A. Kita lihat pada gambar B ya. Sama enggak gambar B dan A? Sama. Hanya ditukar depan dan belakang, maka ketemunya juga 4 ohm. Jadi ini juga 4 ohm. Jadi tidak sesuai karena ketemunya tidak 3 ohm. Sekarang pada gambar yang C, 4 seri seluruhnya, 4 di seri, maka N sama dengan 4. Maka N dikalikan dengan R. N-nya 4 kan itu ya. R-nya 4, maka ini kalau demikian juga tidak sesuai ya. Maka dengan demikian kita ambil bahwa C tidak ketemu 3 ohm. Kita lihat pada gambar D. Ini adalah rangkaian paralel ya. Berarti semuanya diparalel sehingga pada waktu RP sama dengan 4 ya, 4P atau 4 dari hambatan di paralel, N-nya sama dengan 4, maka R dibagi dengan N. R-nya adalah 3, N-nya adalah 4, maka 3/4 ohm. Jadi gambar D tidak sesuai. A, B, C, D belum sesuai, moga-moga yang E sesuai. Maka gambar E adalah siapa? 2P ini adalah paralel. 2P ini adalah 2P ya. 2 diparalelkan, maka RP1 sama dengan RP2. RP1 sama dengan RP2, maka ini adalah R dibagi dengan N. R-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 2, maka 3/2 ohm. Ini juga 3/2 ohm. Ini 3/2 ohm menjadi seri, maka RP1 ditambah RP2, maka 3/2 ditambah 3/2 sama dengan 3 ohm. Jadi yang sesuai adalah jawabannya adalah yang E. Itulah cara meneliti. Ini sekaligus kita belajar cara merubah persamaan-persamaan yang efektif untuk menentukan bentuk atau model seperti soal nomor 8. Saya kira ini mudah kita paham dari masalah ini ya. Maka dari demikian ya, itulah keseluruhan yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dari mulai rangkaian arus searah ya, rangkaian tertutup sampai rangkaian paralel seri kapasitor kita bisa mudah memahaminya dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya. Sekarang kita lihat ringkasannya ya. Resumenya bahwa seri resistor RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau R-nya identik, maka RS-nya sama dengan N dikalikan dengan R. N adalah jumlahnya, jumlah resistornya. Rangkaian paralel 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/E2 ditambah 1/R3. Kalau R-nya identik, R dibagi dengan N, maka disebut dengan RP. Nah, itulah yang dapat dibuat resume yang sangat penting dari pertemuan kali ini ya. Inilah bentuk salah satu peribahasa atau mungkin anekdot ya boleh lah ya.
Sedikit demi sedikit, lama-lama bukitnya besar. Menunggu adalah pekerjaan membosankan. Nikmati rasa sabar dengan berpikir positif. Terima penilaian kawan, perbaiki dengan ikhlas hati. Syirik adalah tanda cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.